Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solehah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi latihan soal persiapan penilaian tengah semester pada semester 1, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 3. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anak yang baru bergabung di channelnya Pak Guru, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke soal latihan, ada beberapa materi yang perlu anak-anak siapkan dan anak-anak pelajari. Yang pertama adalah pada pelajaran yang pertama. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW panutanku, yang meliputi submateri sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada pelajaran yang kedua, anak-anak belajar tentang surah An-Nasr, yang meliputi tentang membaca kalimat dalam surah An-Nasr, menghafalkan surah An-Nasr, menulis kalimat dalam surah An-Nasr, dan pesan yang terkandung di dalam surah An-Nasr. Itu anak-anak pelajari ya. Tentang surah An-Nasr, anak-anak harus mempelajarinya dengan baik, dihafalkan, kemudian pesan yang ada di dalam surah An-Nasr juga dipelajari. Selanjutnya anak-anak juga belajar tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi pada pelajaran yang ketiga, yaitu Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. 3 materi itu, 3 pelajaran itu, jika anak-anak bisa mempelajari dengan baik, belajar dengan baik, insya Allah anak-anak akan mengerjakan soal PTS, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah anak-anak akan berhasil, sukses, dan mendapatkan nilai yang baik pula. Anak-anak, kita masuk ke soal yang pertama. Orang yang percaya diri selalu menghargai titik-titik. Jadi, kalau ada orang yang percaya diri, itu akan menghargai kemampuan diri sendiri. A jawabannya. 2. Perilaku percaya diri seharusnya titik-titik. Percaya diri itu harus apa, anak-anak? Harus dibiasakan. Jawabannya adalah D. 3. Arif tidak malu ketika diminta guru mengenalkan diri di depan kelas. Perilaku yang ditunjukkan Arif termasuk perilaku titik-titik. Jadi Arif itu berani untuk mengenalkan diri di depan kelas. Berarti Arif memiliki perilaku titik-titik. Jadi perilaku yang ditunjukkan Arif tersebut adalah Arif memiliki perilaku percaya diri. Nomor 4, Rosyid mengikuti lomba lari di sekolahnya. Agar penampilannya maksimal, Rosyid harus melakukannya dengan titik-titik. Jadi, ketika Rosyid ingin mengikuti lomba di sekolahnya, agar Rosyid itu bisa melakukan dengan maksimal, harus apa? Harus percaya diri. D jawabannya. Nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas menunjukkan perilaku titik-titik. Jadi di situ ada gambar anak kecil sudah bisa memakai kaos kaki sendiri. Maka dari itu anak tersebut termasuk memiliki perilaku mandiri. C jawabannya. 6. Mira mencuci peralatan makannya sendiri setelah selesai digunakan. Perilaku Mira tersebut menunjukkan sikap titik-titik. Jadi ketika anak-anak selesai makan, anak-anak bisa mencuci piring sendiri, kemudian menaruh piring dan sendok di tempat yang semula. Maka kalian termasuk menunjukkan sikap apa?
seperti yang dicontohkan Mira ini berarti menunjukkan sikap mandiri. A jawabannya. 7. Kita hendaknya menghindarkan diri dari sikap bergantung kepada orang lain. Kita hendaknya membiasakan diri untuk bersikap titik-titik. Jawaban yang tepat adalah A. Bersikap mandiri. Kita lanjut ke nomor 8. Sikap mandiri berarti hanya mengandalkan titik-titik. Sikap mandiri itu mengandalkan apa, anak-anak? Mengandalkan diri sendiri. C jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9. Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia yaitu titik-titik. Nabi yang diutus menyempurnakan akhlak itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. 10. Tujuan Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu titik-titik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. D. 11. Ayah Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal ketika beliau belum lahir adalah titik-titik. Ayahnya siapa? Ayahnya adalah Abdullah. A. 12. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk mengajarkan agama titik-titik. Ini pertanyaan yang sangat mudah, anak-anak. Pasti sudah bisa semua. Nabi Muhammad itu mengajarkan agama Islam. C. 13. Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah selalu titik-titik. Nabi ketika berdakwah itu apa? Perilakunya bagaimana? Selalu percaya diri. A. 14. Suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Contoh yang harus kita teladani, yang harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari itu siapa, anak-anak? Jawabannya adalah A. Nabi Muhammad SAW. 15. Nabi Muhammad SAW bersikap mandiri ketika remaja. Beliau tidak suka bergantung orang lain. Salah satu contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW ketika remaja adalah dengan ikut pamannya titik-titik. Ikut kemana ya anak-anak ya? Berkebun, bertani, berdagang, berternak. Jawaban yang tepat adalah ikut berdagang. C. 16. Sikap yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yaitu titik-titik. Jadi anak-anak bisa mencari sikap yang jelek yang ada di pilihan tersebut. Pasti tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jujur itu perilaku baik, percaya diri juga baik, mandiri juga baik. Jadi jawabannya adalah D. Pengkhianat. Kita masuk ke nomor 17. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada lafal titik-titik. An-Nasr itu terdapat pada lafal ayat keberapa, anak-anak? Ayat yang pertama. A. 18. Surah An-Nasr termasuk dalam golongan surah titik-titik. An-Nasr itu termasuk golongan surah Madaniyah. Ya, ingat-ingat ya, An-Nasr itu termasuk golongan surah Madaniyah. 19. Kemenangan umat Islam atas kota Makkah merupakan titik-titik. Jadi, kota Makkah itu memperoleh kemenangan, anak-anak. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. A. Jawabannya. 20. Dalam surah An-Nasr disebutkan bahwa manusia secara berbondong-bondong masuk agama titik-titik. Jadi surah An-Nasr itu menjelaskan tentang Fathul Makkah, terbukanya kota Makkah. Jadi para manusia itu berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam, anak-anak. Ya, memeluk agama Islam. Maka jawaban yang benar adalah D. Islam. Nomor 21. Perhatikan ayat pada surah An-Nasr berikut ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ayat di atas merupakan ayat ke titik-titik dari surah An-Nasr. Ayat berapa, anak-anak? Ayat ketiga.
Jawaban yang benar adalah C, 3. 22. Lanjutan ayat di bawah ini adalah titik-titik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jawabannya adalah B, afwaja. 23. Potongan ayat di atas merupakan ayat ke titik-titik surah An-Nasr. Innahu kana tawwaba. Itu termasuk ayat ke berapa, anak-anak? Kalau anak-anak hafal surah An-Nasr, pasti akan mudah mengerjakan soal seperti ini. Jawaban yang benar adalah 3, ayat yang ketiga. 24. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu adalah bunyi arti dari surah An-Nasr pada ayat yang ke titik-titik. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Itu bunyi arti surah An-Nasr ayat ke 1. D. 25. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Ahad. Al-Ahad artinya titik-titik. Al-Ahad itu artinya apa, anak? Artinya 1. A jawabannya. 26. Pembuatan. 26. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut titik-titik. Jadi perbuatan menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan suatu benda itu disebut perbuatan syirik. Jawabannya adalah C, syirik. 27. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan rasa titik-titik. Jadi kalau anak-anak beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, mengaji gitu kan, itu harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Jawaban yang benar adalah D, ikhlas. 28. Orang beriman akan dimasukkan ke titik-titik. Dimasukkan kemana, anak-anak? Pasti. Jawabannya adalah orang yang beriman akan dimasukkan ke surga. 29. Zat yang wajib kita sembah adalah titik-titik. Zat yang wajib kita sembah itu siapa, anak-anak? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. D. 30. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak titik-titik. Tidak diperanakan. A jawabannya. Anak-anak, kita masuk ke soal nomor 31. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam rukun iman yang ke titik-titik. Iman kepada Allah itu rukun iman yang ke-1 atau pertama. Jadi rukun iman itu ada 6, anak-anak. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab Allah, keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada hari akhir, keenam iman kepada qadha dan qadar. Itu harus hafal ya anak-anak ya, anak soleh solehah harus mengetahui rukun iman. Kita masuk ke soal yang terakhir, nomor 32. Umat Islam harus percaya bahwa Allah Maha Esa. Esa artinya titik-titik. Esa itu artinya 1. C jawabannya. Jawabannya adalah C, 1. Alhamdulillah, pembahasan soal latihan penilaian tengah semester yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik dan video dari Pak Guru ini juga bisa membantu agar anak-anak lebih semangat lagi untuk belajar dalam mempersiapkan penilaian tengah semester pada semester 1 ini. Semoga mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik, nilai yang maksimal, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.